Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel kami Halo Tech In bersama gua Imam. Pada video kali ini kita akan bahas end-to-end alur pengolahan data dari mulai input data hingga processing modeling. Nah, di video introduction ini gua akan jelasin nih alur pengolahan data. Jadi sebelum ngoding kalian udah tahu nih idenya apa, step by stepnya apa dalam pengolahan data. Oke, pada kasus kali ini kita akan bahas salah satu topik populer di kalangan data science, yaitu Titanic disaster. Nah, di sini kita akan diberikan suatu dataset tentang kecelakaan Titanic, dan tugasnya nanti kita akan memprediksi siapa saja penumpang yang bisa terselamatkan dan siapa saja penumpang yang tidak bisa terselamatkan. Intinya kayak gitu dalam permasalahan ini. Nah, langsung saja sekarang kita akan bahas gimana sih alur pengolahan data. Nah, secara general, sebenarnya pengolahan data dibagi jadi 3. Pertama, explanatory data analysis atau EDA. Gue sering sebutnya EDA, oke. Jadi intinya di step ini, kita tuh explore. Nih, kita cari tahu gimana sih data tersebut. Karakternya gimana. Pokoknya intinya lu kenalin datanya. Interogasi datanya, cari tahu nih, apa sih yang unik dari data tersebut. Selanjutnya, itu pre-processing data. Nah, di proses ini itu suatu proses yang kita memproses nih. Kita bisa memproses, transform, ubah data yang kita miliki agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada kasus ini yang dibutuhkan untuk modeling. Dan selanjutnya itu adalah modeling. Baru modeling. Jadi modeling itu data yang udah siap. Tadi kita masukkan ke algoritma agar dapat memprediksi mana yang selamat dan mana yang nggak selamat. Intinya 3 ini workflow-nya. Pertama EDA, pre-processing, dan juga modeling. Oke, langsung aja. Pertama EDA. Nah, EDA ada beberapa step. Pertama ada research domain knowledge, understanding every feature in data, ada check data properties, ada separate variable, check missing value, dan visualisasi simple plot, dan seterusnya. Nah, pertama research domain knowledge. Apa sih research domain knowledge itu? Nah, di research domain knowledge sebenarnya kita cari tahu sebenarnya kasus Titanic itu seperti apa gitu. Kenapa? Apa itu Titanic? Di mana itu tenggelamnya? Kapan tenggelamnya? Bagaimana sih proses tenggelamnya itu? Dan kenapa sih dia bisa tenggelam? Nah, itu tuh secara kasus kita harus tahu, kita harus ngerti datanya. Gimana pembagian penumpangnya, jumlah penumpangnya. Nah, itu kita explore di Google. Itu step pertama. Kita harus ngerti dulu kasusnya seperti apa. Mungkin kalau di kasus lain, ketika kalian ngolah data ekonomi, kan harus paham tuh ekonomi seperti apa. Cara singkatnya. Oke. Selanjutnya, understanding every feature in data. Jadi intinya sih, kalian harus tahu nih, dari data-data ini salah satu contohnya. Ini contoh data Titanic. Kalian harus tahu, ini tuh data tuh apa sih gitu. Contoh misalkan 0, survive 0 itu apa. Kalau di kolom survive 0 itu apa, misalkan 1 itu apa, atau misalkan di pick class 3 itu apa, misalkan fare itu apa, cabin itu apa, embark itu apa. Nah, kalian harus tahu nih dari setiap data-data ini sebelum kalian masuk ke pengolahan. Ini penting menurut gua. Next. Nah, selanjutnya cek data property. Ya, itu yang simple lah. Kayak jumlah data, jumlah row data, tipe data. Terus separate variable. Biasanya kita tuh untuk analisis data dibagi 2. Bisa dibagi 2 dulu. Ada yang data numeric. Contohnya itu umur. Atau juga data kategorik. Ya, contohnya jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kalau tadi kan numeric umur dari 1 sampai 15. 1 sampai 60 maksud gua. Next. Terus kita juga bisa cek missing value selanjutnya. Cek missing value ini kita ngecek data-data yang kosong. Kadang di suatu dataset ada nih data yang nggak lengkap. Misalkan nggak ada umurnya, nggak ada jenis kelaminnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus dicek sama kita. Ada berapa, ada di mana aja yang kosong-kosong. Terus visualisasi simple plot. Nah, ini buat kita explore lagi datanya nih. Kita bisa gunain pakai bar plot, bisa gunain pakai bisa box plot, bisa juga distributed plot.
dan banyak plot-plot lainnya yang bisa explore nanti. Selanjutnya, tahap kedua itu pre-processing data. Nah, pada tahap pre-processing data ini, pertama, kalian isi missing value yang tadi udah dicek nih. Data-data kosong itu diisi, atau bisa juga dihapus. Aku kasih contoh. Umur siswa nih 1 sampai 4. Ini ada yang kosong nih, 12. Ya, itu 4 di nomor 4. Nah, gue isi 12. Ngisinya pakai apa? Gue ngisinya pakai median. Contohnya kayak gitu. Next. Terus selanjutnya convert dari categorical data ke numerical data. Contoh, di jenis kelamin ada male, female. Gue ubah nih. Male itu ke 1, female itu ke 0. Nah, ini harusnya 1 ya. Ya, pokoknya gitu dah. Kita ubah nih dari kategori ke numerik. Jadi formatnya udah number semua. Selanjutnya select fitur. Nah, baru nih kita pilih apa aja sih yang kita mau masukin ke dalam fitur. Umur kah, jenis kelamin kah, atau apa. Nah, kita pilih tuh mau yang mana aja. Next, baru tuh modeling. Modeling gampang. Pertama, pilih modelnya, bisa random forest atau linear regresi. Nanti kita belajar lagi. Nah, itu pilih dulu aja. Terus pilih parameternya, lakuin modelnya, cek akurasinya. Udah beres, gitu doang untuk modeling. Secara simpelnya gitu. Nanti untuk modelingnya gimana, algoritma gimana, nanti itu nyusul. Kita akan belajar lagi secara teoretikal. Nah, secara simpel flow-nya ada 3. Tadi yang udah gue jelasin, explanatory data analysis, pre-processing data, dan juga modeling. Explanatory data analysis, pertama cari tahu kasusnya, cari tahu datanya apa, cek datanya, pisahin datanya, cek data yang kosong, lakuin visualisasi. Pre-processing, isi data-data yang kosong, ubah data ke numerik, dan juga pilih datanya. Baru nih, pilih model, pilih parameter, login model, dan cek akurasi. Secara simpel ini yang akan kita lakukan di video-video selanjutnya. Jadi gue akan bikin langsung prakteknya. Kita akan menggunakan Python untuk ngelakuin hal-hal tersebut. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Pokoknya ya itu deh ya. Next. Nah, ini sebenarnya sharing aja sih. Jadi selain itu kita juga punya complete workflow. Workflow. Kayak misalkan explanatory data analysis itu punya lagi. Kayak misalkan bisa check outlier. Ya, ini buat referensi aja buat kalian. Ada pre-processing juga, ada beberapa teknik lain. Modeling juga sama. Nah, ini untuk referensi ketika yang tadi sudah komplit atau yang tadi sudah mengerti secara end-to-end, kalian bisa coba nih yang teknik-teknik yang ini. Ini bisa searching aja. Paling-paling. Atau ya nanti gue bahas dikit-dikit lah. Oke, itu aja paling-paling. Oke, itu aja untuk introduction kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau nggak ngerti komen aja, nanti gue balas. Oke, terima kasih. Gue Imam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.